Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Esti Fadilah dari Program Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Balaghah. Nah, materi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu mengenai ilmu bayan tentang majaz akli dan majaz mursal. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian majaz akli. Majaz akli menurut Haji Marjoko Idris MA dalam bukunya Ilmu Balaghah antara Al-Bayan dan Al-Badi yaitu al-majaz al-aqli wa asnad al-fi'lu aw ma fi ma'nahu ila ghairi fa'lahu al-haqiqi. Artinya, majaz akli adalah penyandaran fi'il pada fa'il yang tidak sebenarnya. Contohnya, Bani al-mamhafalat katsirum minal madaris. Nah, di sini pada hakikatnya pelaku pembangunan sekolah adalah para tukang bangunan. Tetapi di sini pembangunan diisnadkan atau dihubungkan kepada gubernur karena ialah sebagai penyebab terlaksananya pembangunan sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai hubungan atau isnad majaz akli. Nah, majaz akli memiliki beberapa hubungan atau isnad yang berbeda-beda, di antaranya. Nah, yang pertama yaitu hubungan sebab atau al-isnad ila sabab. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, yang artinya apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka bertambahlah imannya. Nah, dalam firman Allah menggunakan gaya majaz akli yaitu adanya penyandaran fiil pada fa'il yang tidak sebenarnya. Penyandaran fi'il zada kepada al-ayat adalah penyandaran bukan pada fa'il yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud adalah penyandaran fi'il zada kepada Allah. Yang kedua yaitu hubungan waktu atau al-alaqah zamaniyah. Contohnya, yauma yaj'alul walidaini syaibun. Nah, terdapat penyandaran fi'il yaj'alu pada fa'il yang tidak bermakna sebenarnya, yaitu bahwa hari tidak dapat menjadikan orang tua beruban. Yang dapat menjadikan beruban adalah Allah. Berhubung proses orang tua menjadi tua itu terjadi di sela-sela perjalanan zaman atau waktu, maka hubungan yang ada adalah hubungan zaman atau alaqah zamaniyah. Yang ketiga yaitu mengenai hubungan tempat. Contohnya, waja'alnal anharu tajri min tahtihim, yang artinya dan kami jadikan sungai mengalir dari bawah-bawahnya. Nah, terdapat penyandaran fi'il tajri atau mengalir pada fi'il yang tidak sebenarnya. Dalam arti yang sebenarnya, sungai itu tidak mengalir, tetapi yang mengalir adalah airnya. Dan ini penyandaran yang sebenarnya adalah tajril miyah min tahtihim, yaitu air-air itu mengalir di bawah mereka. Maka yang ada adalah hubungan tempat atau alaqah makaniyah. Yang keempat yaitu mengenai hubungan maf'uliyah. Contohnya, la asim al-yaum min amrillahi illa marrohim. Maksudnya, Allah menggunakan lafadz asim adalah berbentuk isim fa'il yang mempunyai arti yang melindungi, akan tetapi aslinya adalah yang dilindungi, sehingga yang dimaksud ayat tersebut yaitu la ma'sumullah al-yaum min qada'illahi illa marrohimatullah. Yang terdapat pada ayat tersebut penyandaran isim fa'il pada isim maf'ul dan hubungan yang ada adalah hubungan maf'uliyah. Yang kelima yaitu hubungan fa'iliyah. Contoh yaitu dalam ayat Al-Quran,
Wa idza qara'tul Qur'an ja'alna bainika wa bainal ladzi la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nah, di sini terdapat penggunaan lafaz mastura, yaitu berbentuk isim maf'ul, yang berarti ditutupi. Yang dimaksud sesungguhnya bukanlah bentuk isim maf'ul, melainkan isim fa'il. Sehingga ayat tersebut berbunyi hijaban satiro dan bukan hijaban masturo dalam arti yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pada contoh di atas terjadi penyandaran lafaz masturo pada lafaz satiro, maka hubungannya adalah fa'iliyah. Yang keenam yaitu mengenai hubungan masdariyah. Masdar sendiri yaitu kata kerja yang dibendakan. Nah, contoh sayat kuruni ida jida jidahum. Nah, terdapat kalimat yang berbunyi jida jidahum, penyandarannya fiil. Jida pada fa'il jidahum adalah bukan penyandaran fiil yang sebenarnya. Nah, untuk penyandaran yang dimaksud adalah pada lafaz al-jaddu, sehingga kalimat tersebut sebenarnya berbunyi ida jida al-jaddu jidahum. Pada kalimat tersebut fa'il al-jaddu sebenarnya dibuang, kemudian fiilnya disandarkan pada isim masdar yaitu jidahum. Nah, jadi hubungan yang dipakai adalah hubungan masdariyah atau kata kerja yang dibendakan. Yang ketiga yaitu mengenai majaz mursal. Nah, pengertian majaz mursal menurut Muhammad Ghufran Zainal Alim yaitu majaz mursal adalah majaz yang mempunyai hubungan antara makna hakiki dan makna majazi yang tidak serupa. Dapat dikatakan bahwa majaz mursal yaitu penggunaan kata yang bukan untuk makna sebenarnya karena adanya hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Yang keempat yaitu mengenai bentuk-bentuk majaz mursal. Nah, bentuk yang pertama yaitu as-sababiyah, yaitu majaz yang menyebutkan suatu sebab tetapi yang dimaksud adalah akibatnya. Nah, contoh Adam tu yatun fulan adni, yang artinya sungguh besar tangan si fulan di sisiku. Pada ungkapan majaz tersebut yang disebut adalah kata yadun, sedangkan yang dimaksud adalah kata an-ni'mun, yaitu nikmat yang disebabkan oleh tangan. Nah, yang kedua yaitu musababiyah, adalah majaz yang menyebutkan suatu akibat tetapi yang dimaksud adalah suatu sebabnya. Contoh wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Nah, yang disebut dalam majaz tersebut adalah rozaqah, tetapi yang dimaksud adalah matorun karena rizki disebabkan karena turunnya hujan. Nah, yang ketiga yaitu al-kulliyah, adalah majaz yang menyebutkan sesuatu secara keseluruhan, akan tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya. Contoh syarabtu ma'un nil, yang artinya aku minum air sungai Nil. Nah, pada ungkapan di atas yang dimaksud adalah minum sebagian air sungai Nil, bukan keseluruhan sungai Nil tersebut. Nah, yang keempat yaitu al-juz'iyah, yaitu majaz yang menyebutkan suatu sebagian, akan tetapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Contoh, Hakim mengirimkan mata-mata ke Madinah. Nah, yang dimaksud adalah kata muyunahu adalah jasud atau seorang mata-mata. Nah, untuk yang kelima yaitu yang tabaromakan, yaitu majaz yang menyebutkan sesuatu yang telah terjadi, akan tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang akan terjadi atau sedang terjadi. Contoh, wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim harta benda mereka. Pada potongan ayat di atas terdapat kata al-yatim
yatama. Maksud sebenarnya adalah berikanlah harta anak yatim ketika mereka sudah dewasa, karena pada waktu masih kecil mereka tidak boleh memiliki harta benda tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu i'tabaru ma yakun, yaitu yang bentuknya menyebutkan sesuatu dengan keadaan yang terjadi, sedangkan yang dimaksud yaitu yang telah terjadi, yaitu dalam keadaan di masa lalu. Contoh, kedua pemuda itu masuk ke dalam penjara. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku melihat dalam mimpiku memeras anak." Pada ayat di atas, ungkapan i'tasaru khamron yang artinya memeras anak, padahal makna yang sebenarnya adalah memeras anggur kemudian menjadi arak. Nah, yang ketujuh yaitu mahaliyah, yaitu suatu majas yang menyebutkan tempat sesuatu, padahal yang dimaksud adalah yang menempatinya. Contoh, qarara majlisu dzalik. Majelis itu memutuskan demikian. Nah, secara bahasa memang berarti majelis, namun yang dimaksud adalah orang-orang yang menempati majelis tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu haliyah, yaitu majas yang menyebutkan keadaan sesuatu, akan tetapi yang dimaksud adalah yang ditempatinya. Contoh, wa malladzi abyadut wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, yang artinya dan orang-orang yang wajahnya putih mereka ada di dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Nah, pada ayat di atas terdapat ungkapan fa fi rahmatun yang menjelaskan tentang suatu keadaan yang penuh rahmat, akan tetapi yang dimaksud adalah al-jannah, karena surga itu menggambarkan suatu keadaan yang penuh dengan rahmat. Nah, yang terakhir yaitu aliyah, yaitu majas yang apabila disebutkan alatnya, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang dihasilkan oleh alat tersebut. Contoh, yaitu dalam Quran surat Maryam ayat 50. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisanun shadiq, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami dan kami jadikan mereka tutur kata yang baik dan mulia. Nah, pada ayat tersebut terdapat ungkapan lisanun shadiq. Secara tulisan memang bermakna lisan yang jujur, akan tetapi yang dimaksud adalah perkataan yang jujur, mulia dan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.